Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap untuk menuju new normal. Bersama kami sudah tersambung ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Baik, Pak Ganjar, apakah masyarakat Jawa Tengah siang ini sudah bisa melaksanakan sholat Jumat, Pak? Belum. Baik, belum. Nah, kalau untuk kesiapan new normal sendiri sejauh ini Jawa Tengah seperti apa, Pak Ganjar? Kami membuat prakondisi dulu kepada masyarakat, kepada para pengelola, apapun itu, apakah itu rumah ibadah, apakah itu di industri, perdagangan, sekolah, kantor, semuanya ya. Kita mesti menyiapkan dulu untuk sosialisasi, karena menurut saya Jawa Tengah belum bisa melakukan new normal jangka pendek, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang relatif mereka petanya hijau gitu ya. Kalau secara keseluruhan Jawa Tengah belum. Yang berikutnya lagi, sosialisasi ini kenapa kami sampaikan, bahkan ketika cerita new normal ini belum ada, kami sudah mencoba untuk melakukan. Umpama seperti penataan pasar yang waktu itu sempat viral di Salatiga, Kota Semarang, Kebumen, terus kemudian beberapa kabupaten lain mencoba menata semuanya. Nah, pada saat itulah kemudian saya mencoba mendorong bahwa apapun yang terjadi, penataan harus dilakukan. Memasuki normal baru atau tidak, hari ini kita harus menata dulu. Mal kemarin saya cek, rumah ibadah saya cek, gereja seperti yang tadi disampaikan, kalau keuskupan ya, untuk yang di Jateng, di DIY, Romo Rubi menyampaikan untuk gereja Katolik masih akan menggunakan ibadah dengan mode streaming sampai akhir Juni. Jadi artinya belum akan ada peribadatan yang konvensional seperti sebelumnya. Masjid sebenarnya relatif jauh lebih siap, tinggal menunggu apa-apa dari pemerintah saja. Dan kalau seperti Masjid Kauman dan hampir beberapa masjid di Jawa Tengah tidak pakai karpet itu sudah lama, sudah sejak awal-awal itu. Dan membuat silang-silang itu sudah lama. Karena ada beberapa kegiatan yang memang harus dilaksanakan dan masjid itu dipakai untuk peribadatan. Meskipun dengan ketentuan yang dilakukan oleh Kemenak, oleh Majelis Ulama dan sebagainya, untuk kita beribadah di rumah, tidak 100% semua melaksanakan itu. Di banyak tempat, di desa-desa juga melaksanakan. Sekelas Kudus saja, di masjid besarnya kemarin, saya hari Jumat 2 minggu lalu, saya ke sana dipakai sholat Jumat. Padahal kita belum cerita new normal. Jadi artinya ada daerah-daerah yang tetap melaksanakan, ada yang tidak, dengan berbagai argumentasinya. Tentu saya tidak akan mengkonflikkan apa yang menjadi argumentasinya. Hanya memang kita agak berhati-hati. Karena jangan sampai nanti kalau kita tes ternyata itu positif, kan membuat trauma orang untuk ke sana. Nah, saya menata saja, prakondisi saja. Sehingga cepat atau lambat kita sudah harus menyiapkan semuanya agar mereka tidak kaget begitu. Baik, untuk beribadah sendiri di era new normal ini persiapannya apakah juga mengikuti himbauan ada MUI mengatakan bahwa sholat Jumat ini diadakan 3 gelombang, apakah ke arah situ Pak Ganjar? Caranya bisa macam-macam. Kalau caranya kemarin saya ngobrol umpama ya Mbak ya, dengan kalangan dunia industri besar. Saya ke Kudus waktu itu mampir ke pabrik rokok besar, diaturnya bagus mulai dari cara masuk, cara cuci tangan, cara duduk, yang dulu berdampingan sangat ketat, berhadapan-hadapan sangat pendek, sekarang dia buka jalurnya. Bahkan hari ini ditambahi partisi pakai plastik begitu ya, itu jauh lebih baik. Ada pabrik sepatu yang saya mau lihat di Salatiga, insya Allah besok pagi, mereka kemarin Pak Wali Kota mengirimkan ke saya, gambarnya mereka dilindungi satu persatu. Nah, apa yang mau saya ceritakan ini bahwa mereka sebenarnya sudah punya inisiatif-inisiatif juga, karena mereka juga perlu. Ini mau beribadah dia mesti mengatur, mau sekolah dia mesti mengatur, mau ke kantor dia mesti mengatur, mau bekerja di pabrik, di mall mereka mesti mengatur. Sebenarnya kesadaran ini yang paling penting sebagai modal awal untuk melakukan itu. Caranya bisa macam-macam. Apakah kemudian beribadahnya safe? Apakah kemudian di pabriknya safe? Kalau yang pabrik itu sudah Mbak, dari 3 shift menjadi 2 shift ya. Dan itu pasti produksinya memang akan berkurang. Tapi itu jauh lebih baik agar tidak terjadi situasi yang lebih parah. Maka mungkin dari Majelis Ulama memberikan guidance itu akan membantu kita untuk mempermudah jika nanti ini akan kita laksanakan. Di sekolah juga tadi pagi saya sepedaan keliling, beberapa waktu lalu juga keliling masuk ke sekolah.
Bapak Ibu guru kira-kira gimana ya agar baik? Pak, sekolahnya 2 shift begitu. Jadi ada shift pagi, ada shift siang begitu. Dan itu gurunya oke begitu ya. Nah tinggal sekarang wali murid masih banyak yang ketakutan, Mbak. Pak, jangan masuk dulu Pak, ntar kalau itu nular ke kita gimana ya. Terus jawabannya saya balik juga, ya kita harus latihan dulu. Tapi kalau Anda di rumah Anda bisa jaga nggak? Kalau dari nular Anda ke anaknya gimana? Anda bisa tertib nggak? Karena kesadaran ini harus kita bangun bersama-sama. Memang new normal itu tidak mudah loh ya, tidak mudah loh ya. Ukurannya bukan kapan surat dikirim dan kemudian kita kasih bendera satu untuk new normal, tidak loh ya. Syaratnya harus melihat kurva. Kurvanya harus turun dan turunnya harus drastis. Dan turun drastis itu betul-betul hampir ke bottom, hampir kepada yang dasar. Dan itu juga tidak berarti kembali seperti dulu loh ya. Harus disiapkan backup kesehatannya juga harus tetap standby dan harus ada peringatan kalau ada yang nekat ya harus ada tindakan gitu. Jadi sebenarnya syaratnya banyak, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami. Semoga pemerintah siap menghadapi era new normal ini dan juga masyarakat.